warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah Bu, sehat Pak. Alhamdulillah Pak ya. Saya ucapkan terima kasih Pak karena Bapak sudah mau diwawancara oleh saya. Sebelumnya saya mohon maaf nih karena mengganggu waktu Bapak ya. Jadi saya di sini Pak sebagai calon guru penggerak angkatan 11 ada tugas untuk mewawancarai kepala sekolah tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Mohon minta waktunya Pak ya sebentar. Ya, jadi di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Nanti silakan sama Bapak dijawab kalau berkenan. Berbagi pengalaman Bapak gitu sebagai kepala sekolah untuk mengambil keputusan-keputusan yang selama ini sudah Bapak ambil. Baik, pertanyaan pertama Pak ya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, masalah dilema etika ya. Dilema etika itu banyak kegiatan sebenarnya yang saya lakukan dalam rangka mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang itu dilema lah bagi seorang kepala sekolah. Langkah-langkah saya pertama memang mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang memang kaitan dengan pembelajaran atau di sekolah ini, baik itu siswa ataupun guru. Misalkan saya bisa secara langsung lapangan gitu kan, ke kelas, mengamati secara langsung sehingga saya melihat lagi. Kemudian lalu juga supervisi saya lakukan, supervisi kelas. Kemudian juga bisa saya mengidentifikasi melalui data, berbasis data lah. Contoh misalkan setiap bulan guru-guru melaporkan saya menandatangani absen ya, absen kelas siswa ya, juga absen kehadiran guru. Saya mengamati misalnya tiap bulannya persentase gitu ya, berapa persen kehadiran siswa, berapa persen kehadiran guru. Kemudian juga saya juga mengamati ya melalui rapat mutu pendidikan saya lihat. Nah, ada hal Bu yang memang satu tadi permasalahan banyak. Contoh nih satu permasalahan yang memang selama ini saya ini kan itu kehadiran siswa kita, terutama di SMP ini kelas-kelas udah 8, 9 ya. Nah, itu tingkat kehadiran siswa tiap bulannya itu selalu presentasinya selalu ada dan cenderung kadang naik, terutama di bulan-bulan tertentu. Saya mengamati dari tahun ke tahun ternyata anak itu kalau misalkan di kampungnya ada kegiatan, contoh misalkan ada riungan Maulid Nabi, kemudian ada misalkan hajatan, kemudian di sini kan juga ada kegiatan namanya katanya berburu ya. Nah, di hari-hari tertentu, bahkan kalau nggak salah hari Rabu gitu, saya amati absen siswa di hari itu atau di bulan-bulan itu tuh agak naik persentase. Nah, itu kan masalah tuh. Ketika kita mau tindak, nah itu kita berbenturan juga dengan budaya sekitar kita. Contoh misalnya Maulid Nabi, kok nggak pada sekolah nih, ngeriung Pak di sana. Gitu kan. Ternyata saya cek itu wali kelas, kenapa nih ada yang ternyata wali kelas itu mengatakan atau guru kelas mereka sedang riuh. Kita nggak bisa juga melalui anak-anak melakukan hal tersebut itu kan acara Maulid Nabi, dan itu juga bagian dari pendidikan juga sebenarnya. Maka disitulah saya itu bagian dilema etika ya. Jadi dilema etika ini tentang kehadiran siswa ketika ada acara-acara tertentu, contohnya maulidan, berburu dan juga riuhan-riuhan hajatan seperti itu ya. Baik. Ketika kita mau melarang tuh, nah berbenturan juga dengan ketika kita ini sekolah juga sama, akhirnya kita ambil tengahnya ternyata pendidikan juga. Iya. Saling berkaitan gitu Pak ya. Betul. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana kan tadi yang seperti Bapak bilang ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oke.
Jadi begini, saya bekerja sama tentunya dengan baik guru, kemudian tenaga administrasi juga, komite wali murid juga Bu ya. Kita tentunya mengambil keputusan ini bicarakan sama-sama gitu. Jadi ketika kita melarang tadi itu sulit Bu ya, hal-hal seperti itu. Tapi bagaimana caranya ketika mereka tidak sekolah juga, tapi itu jadikan merupakan bagian pendidikan juga. Jadi saya meminta kepada guru, tolong nih ketika anak misalkan melakukan kegiatan di luar sekolah karena memang melakukan hal seperti itu, buat semacam laporan sehingga itu juga mereka pendidikan juga bagaimana buat laporan secara tertulis lah, anak menceritakan gitu kegiatannya. Jadi itu yang saya ini kan menginstruksikan kepada guru supaya kegiatan anak di luar juga bagian dari pendidikannya, bukan hanya meninggalkan sekolah gitu. Jadi berkolaborasi ini ya Pak ya, dengan guru, komite dan lain sebagainya untuk anak itu supaya tidak sekolah juga, bahwa dia ikut triuman, mauli, dan itu ada nilai pendidikannya dan menceritakan pengalamannya di sekolah gitu ya. Baik, langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang biasa Bapak lakukan selama ini? Untuk mengatasi hal seperti itu Bu, tadi langkahnya pertama kita identifikasi jelas salah. Ketika memecahkan masalah ya kita identifikasi masalah dulu, kemudian rumuskan juga permasalahannya, cari solusinya gitu Bu. Maka saya minta tadi itu kerjasama dengan dewan guru, dengan guru bidang misalkan atau wali kelas. Kita merencanakan tadi itu menyusun kegiatan anak di luar supaya tetap berhubungan dengan di sekolah. Tadi itu contohnya Bu, ketika anak ikut berburu nih, dia buat catatan dia kegiatan dia di luar itu, seolah tugas dia juga punya tugas juga, nanti kumpulkan nih. Jadi anak di luar juga seolah sama aja gitu. Jadi langkah yang biasa Bapak lakukan pertama mengidentifikasi masalahnya, terusnya merumuskan dan juga mencari solusi untuk permasalahan tersebut gitu ya. Baik, hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Hal-hal yang memang dianggap efektif atau tepat gitu Bu ya dalam mengatasi masalah itu, tadi saya memfungsikan semua unsur dari pendidikan ini. Tadi itu guru, wali murid. Misalkan kegiatan anak itu berburu kan itu dengan di masyarakat dengan wali murid, tentunya kita saya panggil kan ketika mengumpulkan wali murid itu saya sampaikan. Jadi itulah kita mengambil keputusan dengan efektif itu yang saya rasakan itu ketika kita libatkan semua unsur. Jadi melibatkan semua unsur termasuk wali murid seperti itu Pak ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, tantangan tentu dalam ketika menyelesaikan masalah selalu ada Bu. Di antaranya ketika ketidaksepahaman antara tadi itu kan ketika kita melibatkan unsur-unsur yang lain, unsur yang lain itu ketika tidak sepaham dengan kita, tujuan kita tidak sama, frekuensi kita berbeda, pasti itu tantangannya. Bagaimana kita meyakinkan? Jadi bagaimana Bapak meyakinkan supaya kita sama-sama gitu ya, satu pendapat, satu pemahaman jadi untuk jadi satu frekuensi itu ya susah. Jadi cuma ya alhamdulillah selama ini, terutama kalau di sekolah kan ada sekolah kita bisa, tapi ketika kita dengan masyarakat di luar itu tantangannya dengan apakah selama ini yang Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu gitu Pak ya dalam sebuah pengambilan keputusan ini dalam etika ini, apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, dan bentuk atau prosedur seperti apa sih yang biasa Bapak jalankan? Iya Bu, tadi itu ya, itu kan permasalahan yang tadi itu kalau saya amati permasalahannya waktunya gitu ya, waktunya memang timingnya
di bulan-bulan itu, di hari-hari itu gitu kan sering banyaknya. Walaupun sebenarnya ketidakmasukan anak tuh banyak faktor juga ya, bukan hanya itu. Cuma kalau di banyaknya memang di situ kalau kita lihat presentasi absen. Nah, ketika kita apa tuh tadi jadwalnya langsung menyelesaikan secara menyelesaikan langsung masalah atau ada itu, jadwal itu pertama kita selalu rapat evaluasi. Seharusnya kan kita rapat evaluasi itu ada di dalam di kita itu dengan guru per minggu ya, seminggu sekali. Biasanya disitulah kita memberikan masukan-masukan kepada guru. Kemudian tiap-tiap bulan tertentu kan mengadakan seperti ini juga. Ternyata memang apakah hal ini sudah juga dilaksanakan oleh guru gitu kan, apa yang saya sampaikan itu, misalkan tadi itu ketika anak keluar, coba kalau misalkan izin nih mau ini, kalau izin ya mau ikut berburu, tapi kata saya kan coba dikasih tugas juga, kemudian apakah guru itu sudah melakukan. Jadi kalau memang jadwal secara persisnya untuk ini kadang nih, kalau yang lainnya, masalah yang lainnya sifatnya tentatif itu enggak jadwal. Tapi kalau hal yang seperti itu antisipasinya. Jadi di bulan-bulan itu selalu saya cek gitu. Terutama yang SD, jangankan di sini tuh di kita SD saja kelas 6 pun sudah pada ikut berburu tiap hari Rabu kalau nggak salah. Itu kenapa absennya ternyata memang SMP pun sama gitu kan. Maka dengan wali murid kita mengadakannya merencanakan minimal sebulan sekali gitu kan, atau dengan komite lah ya, dalam wali komite sebulan sekali. Dengan guru kita rapat evaluasi tiap minggu. Itu ya, jadi tergantung masalahnya Pak ya. Jadi kadang ada keputusan langsung, ada juga keputusan yang sudah terjadwal seperti itu. Baik, di sini adakah seseorang Pak ya, atau faktor-faktor apa sih yang selama ini mempermudah Bapak untuk mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilematika ini? Daya dukung tentunya Bu ya. Faktor pendukungnya itu alhamdulillah kita itu di sini punya personel yang memang kooperatif gitu. Jadi kita bisa bekerja sama antar bagian, antar juga ini. Jadi yang memudahkan saya di sini bisa mengatasi permasalahan-permasalahan itu. Kita punya sistem yang cukup baik lah. Di sini kan kita punya selain kepala sekolah juga wakasek ya, bidang kesiswaan, bidang kurikulum dan lain-lainnya. Tentunya itu adalah faktor-faktor pendukung kita dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Juga kami itu komite, kita tidak terlepas juga dari masyarakat, termasuk pengawas. Betul. Kita kan tidak ini juga, ketika perlu koordinasi ke atas gitu kan, ke dinas pemerintahan atau pengawas dalam hal ini, perlu juga kita dengan masyarakat, apalagi kita di dalam gitu. Itu semuanya adalah faktor pendukung. Alhamdulillahnya semuanya tadi, cuma kita kalau dengan masyarakat tadi itu tadi sudah saya jelaskan di awal bagian dari tantangan. Iya. Jadi selama ini untuk mengambil keputusan Bapak alhamdulillah selalu berkolaborasi ya dengan semua diusahakan seperti itu. Ya, guru, komite, wali murid ya, masyarakat dan juga tentunya pengawas. Iya, Pak, karena tadi itu saya juga sadar diri ya, kepala sekolah itu bukan segalanya, bukan bisa mampu semuanya, nggak bisa tanpa kerjasama dengan tim lah. Itu kan satu tim, ya, satu sistem. Baik Pak, dari semua hal-hal yang tadi sudah Bapak sampaikan ini ya, kira-kira Pak, pembelajaran apa sih yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak sendiri untuk mengambil sebuah keputusan dilema etika itu Pak? Oh iya, jadi dari pengalaman yang sudah saya alami dalam hal seperti itu, ternyata kita sesuatu memutuskan hal seperti itu tidak bisa sendiri. Perlu yang namanya kolaborasi antar stakeholder dari pendidikan ini, karena tadi ini adalah satu sistem. Itu yang saya rasakan, sehingga apa yang disampaikan adalah teori tentang kerjasama, itu bukan hanya teori, ternyata secara kerjasama itu ternyata ya ringan dalam memecahkan suatu masalah.
bisa sendiri. Jadi Bapak tidak bisa mengambil keputusan sendiri, jadi harus selalu berkolaborasi dan bekerjasama dengan semua Ya sekolah. sebenarnya gini Bu, bukan kita tidak bisa, tapi memang etikanya juga seperti itu. Dan tadi tuh keterbatasan juga apa ya, kemampuan kita juga. Tadi itu saya sebagai pimpinan bukan segalanya gitu. Itu juga itu mungkin Bu ya. Jadi dari hasil wawancara dengan Bapak ini, alhamdulillah saya banyak sekali mengambil pengalaman yang sangat berharga untuk saya terjun di depan ya. Jadi saya di sini sebagai guru juga bisa mengambil pengalaman dari pengalaman yang sudah Bapak sampaikan, bahwa kita sebagai guru dan warga sekolah harus selalu bekerja sama, memberikan kolaborasi dengan semua warga sekolah. Jadi supaya tercipta lingkungan yang aman dan menyenangkan seperti itu Pak ya. Intinya. Ya, Sehingga baik. tujuan pendidikan Tercapai gitu Pak ya. Betul. Baik Bapak, terima kasih saya ucapkan atas waktunya setelah diwawancara ini. Saya ucapkan banyak terima kasih, maaf mengganggu waktu Bapak ya. Baik, saya akhiri Pak wawancara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu kabarnya hari ini, sehat? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah Bu ya. Kabar Ibu hari ini sehat. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu karena sudah menyempatkan ya, memberikan waktunya untuk saya wawancarai hari ini. Maaf sekali saya mengganggu waktu Ibu hari ini ya. Jadi Bu, di sini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 diberikan tugas untuk mewawancarai kepala sekolah ya. Temanya di sini tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi di wawancara ini nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu sebagai kepala sekolah ya. Jadi mudah-mudahan Ibu mau menjawab pertanyaan dari saya seperti itu Bu ya. Oke Bu, baik, untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah Ibu? Saya tahu di sekolah itu ada dilema etika ya, konflik gitu antara aturan sekolah dengan kepribadian siswanya itu sendiri gitu ya. Contohnya di sekolah saya itu ada siswa yang tidak naik kelas karena dia itu sering tidak masuk, kemudian tidak mengerjakan tugas ya, tapi orang tuanya tidak menerima kalau anaknya itu tidak naik kelas gitu. Dan kami sebagai sekolah ada gimana ya, satu sisi anak tersebut belum layak untuk naik kelas gitu, tapi di sisi lain tuntutan di IKM ini kita harus anak itu jangan sampai tidak ada yang naik kelas gitu. Nah itu yang menjadi permasalahan di kami. Iya. Gitu. Jadi dilema etika yang ada di sekolah Ibu, permasalahannya yaitu adanya siswa yang tidak naik kelas karena mungkin jarang mengerjakan tugas, tidak pernah masuk sekolah, tetapi satu sisi orang tuanya ini menuntut untuk dinaikkan ya. Ya, satu sisi lagi Ibu juga sebagai kepala sekolah harus menaikkan siswa tersebut karena kan berbenturan dengan aturan yang harus menaikkan anak gitu ya seluruhnya. Tetapi satu sisi Ibu bingung juga nih, apakah anak ini dinaikkan karena kan nilai-nilainya kalau dinaikkan dia ya. Satu sisi ya kurang, nanti berat gitu, gimana ya di kelas berikutnya. Tapi kalau nggak dinaikkan gimana? Pertama lihat badannya juga udah gimana ya, udah kalau bahasa sini mah bongsor gitu ya, tapi jadi perkembangan dia gitu malu ya. nanti gitu kalau ada di situ. Mungkin orang tuanya juga berdasarkan itu gitu. Iya. Baik, selama ini bagaimana Ibu juga menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu itu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan yang seperti Ibu tadi jelaskan? Untuk kasus yang tadi itu yang saya ucapkan, pertama saya panggil wali kelasnya dulu. Bagaimana ini? Kebetulan di sekolah saya ada guru yang rumahnya dekat dengan siswa tersebut. Jadi saya kumpulkan permasalahannya, dia di rumahnya bagaimana, kemudian latar belakang orang tuanya bagaimana gitu, seperti itu. Jadi ketika saya tahu itu ada ini, jadi saya terutama saya panggil wali kelasnya. Iya. Jadi Ibu gimana keseharian anak kalau ini? ada kasus atau masalah seperti itu memanggil wali kelas dulu dan untuk mengumpulkan data dia berapa hari dalam seminggu tidak masuk gitu misalnya ya.
kemudian permasalahan pelajarannya di pelajaran apa yang dia sulit pahami gitu, Ya, ya. sehingga anak ini sampai tidak naik kelas. Ya, seperti itu Bu ya. Baik. Jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini gitu untuk mengidentifikasi permasalahan itu? Pertama saya panggil tadi wali kelasnya, kemudian saya panggil dewan guru juga. Yang kedua, yang ketiga saya panggil orang tuanya nih, saya buat perjanjian, Bu, kalau di pelajaran sekarang ini memang betul ya bahwa anak itu tidak boleh ada yang naik, tidak boleh ada yang tidak naik. Tapi kumaha nih gitu. Kalau anak ibu dinaikkan ini berat gitu, karena ini keterlambatan anak ibu ini tadi itu gitu, banyak ketinggalan pelajaran-pelajaran gitu. Jadi saya tidak mengambil keputusan sendiri langsung memberikan oke kepada orang tuanya untuk dinaikkan. Jadi saya juga persetujuan dengan guru-guru yang lain gitu. Jadi Ibu kerjasama dengan wali kelas, dengan dewan guru yang lain, dan Ya, juga komite, mengkomunikasikan gitu, ya. kepada orang tuanya dan juga komite ya tentang keputusan nanti yang akan Ibu ambil seperti itu ya. Baik. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Kalau menurut saya selagi kita mengambil keputusan yang tidak memberatkan ya, terus keputusan itu hasil kesepakatan kita bersama, disetujui oleh yang lain, kita memikirkan sebab dan akibatnya. Kalau anak ini naik, bagaimana dengan siswa yang lain? Kalau anak ini tidak naik, kita juga harus mempertimbangkan bagaimana perasaan gitu ya anak tersebut gitu. Jadi banyak sekali yang harus kita pikirkan, dampak negatif dan positifnya gitu. Ya, jadi Ibu untuk mengambil keputusan itu harus memikirkan dampak negatif dan positif terhadap anak dan juga lingkungan sekitar seperti Sementara, itu ya. Kita juga harus punya prinsip supaya masyarakat itu tidak sekolah juga, tidak rajin belajar juga, naik aja gitu. Jadi itu yang harus kita pertahankan gitu di sekolah. Bagaimana caranya mengambil keputusan itu supaya tidak merugikan semuanya gitu. Iya, tidak merugikan semuanya Iya. dan tidak memberatkan Tidak ya. membentur aturan sekolah Iya, juga. tidak membentur gitu. aturan dan adil pastinya Bu ya. Iya. Ya, baik. Selanjutnya nih Bu ya, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Pastikan ketika Ibu mau mengambil keputusan, pasti ada tantangan yang harus Ibu hadapi. Kira-kira tantangan apa sih yang selama ini Ibu hadapi? Misalnya ketika saya mengambil keputusan bahwa hasil keputusan bersama, misalnya anak ini dinaikkan saja gitu ya, menuruti kehendak orang tuanya. Saya berikan waktu. Saya beri waktu. Coba 3 bulan ini anak ini ada perubahan tidak di kelas berikutnya. Gitu. Kalau tidak ada, orang tua itu jangan keberatan kalau anaknya ini kita turunkan lagi, kira-kira begitu. Dan yang paling penting itu begini, kadang kalau kita sudah memberikan keputusan begitu, si pihak orang tuanya ada pihak ketiga misalnya yang mempengaruhi, terus saja ke sekolah. Kadang itu tuh yang bikin kita tantangannya itu tuh. Ya, jadi tantangannya ketika Ibu mengambil keputusan dilema etika ini kebanyakan dari pihak wali pasti murid ada, atau wali siswa ada yang seperti itu. dikorbankan gitu. Iya, iya. Jadi ada beberapa masukan yang mungkin negatif, jadi mempengaruhi sehingga keputusan itu kurang bisa diterima gitu ya. Apalagi untuk anak-anak yang rajin sekolah, mungkin ada kecemburuan sosial dan lain sebagainya Bu ya. Satu sisi kalau misalnya kita menuruti kehendak orang tua langsung, ya image sekolah juga bagaimana gitu. Anak yang tidak bisa atau anak yang tidak mampu tadi itu gitu tetap aja naik. Tapi di sini saya juga Bu Epa selalu mengoreksi gitu. Apakah anak ini begini ini dari mana? Apakah ketidaknyamanan dalam belajar? Apakah di kelasnya bosan gitu kan? Sehingga anak ini tidak masuk sekolah, tidak. Jadi saya juga selalu berkontribusi dengan guru kelas gitu, supaya membuat di sekolah itu betah gitu ya. Misalnya membuat media-media pembelajarannya yang menarik gitu, yang kan itu juga bisa salah satu berpengaruh gitu. Iya, jadi Ibu tantangannya sebenarnya dari wali murid, tetapi Ibu dengan adanya kasus atau masalah seperti itu, Ibu juga menguatkan kepada seluruh guru untuk
menarik perhatian murid agar murid itu tidak bosan Tidak dalam bosan. belajar dengan menggunakan media-media pembelajaran yang lebih bervariasi tadi ya, dan juga kenyamanan tentunya ya bagi murid ketika melaksanakan pembelajaran di dalam kelas seperti itu Bu ya. Itu sudah sangat bagus sekali menurut saya Bu ya. Pertanyaan selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal khusus atau jadwal tertentu nih dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ada secara langsung gitu menyelesaikan di tempat, atau misalnya memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur atau langkah-langkah seperti apa sih yang Ibu jalankan? Apakah Ibu ketika mengalami dilema etika itu harus memutuskan di situ secara langsung, atau ada jadwal tertentu seperti itu Bu? Kalau jadwal saya rasa tidak ada ya, karena saya juga punya apa ya, sebagai kepala sekolah ada program lain juga di kepala sekolah. Kadang ada rapat yang tiba-tiba, kemudian kumpul sesama pengurus itu tiba-tiba gitu ya. Jadi tidak ada jadwal tertentu, tapi saya selalu memantau gitu perkembangan anak ini, selalu saya pantau. Kemudian di kelas juga saya perhatikan nih, gimana ada perubahan tidak nih guru tersebut yang bisa membuat anak lebih semangat gitu. Iya. Itu tidak, tapi saya selalu memantau terus menerus Iya. gitu. Jadi Ibu intinya memonitoring Ya, memonitoring pembelajaran. mereka tidak tahu Iya. kalau saya sedang memonitoring gitu ya. Iya. Jadi kita bisa melakukannya dengan cara diam-diam diam-diam gitu Iya. bisa ya. Terus kadang kalau gurunya tidak hadir, saya coba masuk gitu. Apakah kadang kelihatan gitu ketika kita masuk ada perubahan nih siswa nih gitu ya, ada perubahan nih. Kadang kita diskusi dengan guru kelasnya, oh ternyata ketika menggunakan metode ini anak ini gitu, lebih bersemangat, seperti iya. itu saja sih. Iya, iya. Jadi Kalau jadwal intinya khusus tidak ada. ketika Ibu memutuskan suatu kasus itu langsung seperti itu ya di Iya. tempat, dan juga melihat perkembangan Iya, ya dari siswa perkembangan. tersebut pada saat pembelajaran, dan juga memberikan masukan-masukan kepada guru gitu ya. Kalau untuk memang perbaikan. anak itu ada perubahan, tidak usah menunggu 3 bulan, tidak usah dikembalikan lagi ke kelas. Kita udah lanjutkan seperti biasa. Iya, gitu. baik. Baik Bu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa sih yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu nih sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Tentu Ibu kan di sekolah tidak mengambil keputusan sendiri gitu ya. Berarti ada nggak seseorang atau faktor-faktor yang mempengaruhi Ibu ketika Ibu mengambil keputusan tersebut? Pasti yang paling jelas itu adalah dewan guru ya. Tapi di komite juga saya bawa gitu. Saya bawa ke sekolah untuk saya bicarakan masalah ini. Kadang wali murid itu tidak berbicara kepada kita, berbicaranya kepada komite sekolah. Jadi sehingga komite itu tahunya dari wali murid, bukan tahu dari kita. Jadi saya jangan sampai hal itu terjadi gitu. Jadi komite itu harus tahu dari kita, permasalahan dari kita gitu. Jadi komite juga sebagai warga sekolah itu dukungan utama saya, guru, komite, semua sekolah termasuk OPK dan semua. Iya, jadi Ibu intinya bekerja sama ketika akan mengambil keputusan ini dengan semua dewan guru, dengan OPS ya, dengan komite sekolah, dan juga tadi melibatkan wali murid. Jangan sampai wali murid ini mengadu hanya ke komite, tetapi langsung ke kepala sekolah dan juga dewan guru. Jadi sama-sama bekerja sama dengan warga sekolah seperti itu Bu ya. Baik Bu, untuk pertanyaan terakhir nih. Dari semua hal yang tadi sudah Ibu sampaikan ya, berbincang dengan saya, pembelajaran apa sih yang dapat Ibu ambil gitu dari pengambilan keputusan dilema etika ini? Jadi keputusan penting, pelajaran penting ya dari semua ini tuh ternyata kita itu saling keterbukaan Bu Eva. Saling keterbukaan antara personil ya. Kadang guru itu tidak bercerita, diselesaikan sendiri, dan dampaknya kelihatannya setelah beberapa hari, sementara tidak ngobrol dengan teman-teman. Jadi saya sangat menganjurkan kepada teman-teman di sekolah itu bahwa keterbukaan dengan teman sejawat, dengan kepala sekolah, dengan wali murid itu sangat penting. Karena kita untuk menghindari hal-hal yang tidak bisa kita inginkan gitu Bu. Ya, jadi Ibu mengedepankan jadi kuncinya adalah keterbukaan ya untuk mengambil kita keputusan saling melengkapi, ini. kemudian berbagi pengalaman, berbagi cerita di kelas masing-masing. Pasti ada temuan-temuan yang sama gitu. Iya. Jadi itu saja saya tekankan kepada teman-teman di sekolah bahwa kebersamaan, keterbukaan, saling melengkapi itu kunci kita gitu. Iya.
Jadi intinya pengalaman yang bisa diambil yaitu ada kebersamaan, Ya. keterbukaan, dan Ya. juga rasa saling memiliki Ya, gitu ya, saling untuk memiliki, persaudaraan, ya. komunikasi yang lancar, berkolaborasi. Ya, Jadi gitu. ya mudah-mudahan yang tadi Ibu sudah sampaikan pastinya bermanfaat buat saya Bu ya. Jadi saya juga di sini sebagai guru gitu ya, yang masih merintis, guru baru, insya Allah akan mengamalkan tadi pengalaman-pengalaman yang sudah Ibu jelaskan dari awal sampai akhir. Jadi pengalaman yang sangat berharga sekali buat saya, bahwa kita sebagai guru harus terbuka ya, harus memiliki sifat terbuka dengan semua warga sekolah, termasuk guru, kepala Terbuka sekolah, menerima kritikan, ya, gitu terbuka ya. menerima kritikan, saran, dan lain sebagainya, dengan komite sekolah dan juga tentunya wali murid. Intinya keterbukaan, kebersamaan, dan komunikasi Bu ya, berkolaborasi dengan semua warga sekolah. Pokoknya pengalaman wawancara hari ini pengalaman berharga yang saya Semoga dapatkan bermanfaat. ini ya, insya Allah Bu sangat bermanfaat, dan insya Allah akan saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari saya juga di sekolah Bu ya. Baik Bu, alhamdulillah wawancara hari ini sudah kita lalui ya. Pertanyaan semua yang saya ajukan sudah Ibu jawab dengan baik. Jadi saya juga di sini banyak mendapat pengalaman. Insya Allah nanti kedepannya Semoga saya Bu Eva juga lebih sukses iya, ke depannya, amin amin Bu. Saya juga akan lebih bersikap terbuka ya, kepada guru dan kepala sekolah, dan menjunjung tinggi kolaborasi dan kerjasama. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya untuk hari ini. Maaf sekali saya mengganggu waktu Ibu ya. Oke, kita akhiri wawancara ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.